Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Dastriati Ananda dari kelas A, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai unit pemrosesan pusat dan apa yang terjadi di dalam komputer. CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit, yang dimana ini adalah otak komputer yang memainkan peran sentral dalam menjalankan perintah dan tugas. CPU ini merupakan sirkuit digital yang rumit. Kenapa rumit? Karena terdiri dari jutaan transistor kecil yang berkomunikasi untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan, juga rangkaian sirkuit elektronik yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Dan CPU juga merupakan transformasi data menjadi informasi, karena CPU mengubah data menjadi informasi. Selain itu, CPU juga merupakan pusat kendali. Di dalam CPU itu ada control unit dan arithmetic or logic unit atau ALU. CPU ini bagian dari perangkat keras yang bertanggung jawab mengarahkan sistem komputer untuk menjalankan instruksi program penyimpanan dan berkomunikasi dengan bagian perangkat keras lainnya. Kemudian ALU atau Arithmetic Logic Unit. Tugasnya itu melakukan operasi aritmatika dan melakukan operasi logika. Dan fungsinya itu adalah melakukan perhitungan atau operasi untuk menjalankan program komputer. Jadi fungsinya itu untuk operasi menjalankan program komputer. Lalu ada jenis-jenis penyimpanan atau storage. Ada 3, yaitu sekunder, memori, dan register. Sekunder itu data sekunder yang pada akhirnya akan digunakan di jangka panjang. Lalu memori itu data yang digunakan dalam waktu dekat, sifatnya sementara, dan akses penyimpanannya itu lebih cepat. Lalu ada yang ketiga, register, di mana datanya langsung terkait dengan operasi yang sedang dijalankan, dan aksesnya itu lebih cepat daripada memori. Dan di dalam memori itu ada jenis-jenis utamanya ya, ada RAM dan ROM. RAM itu merupakan Random Access Memory yang berfungsi sebagai media penyimpanan sementara dalam komputer. Sifat-sifatnya itu salah satunya membutuhkan arus untuk mempertahankan nilai, berubah-ubah, data dan instruksinya dapat dibaca dan dimodifikasi. Yang terakhir, pengguna biasanya mengacu pada jenis ini. Kenapa berubah-ubah? Karena RAM itu sifatnya dan jenisnya itu semu yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif dan berjalan di komputer. Data dalam RAM ini hanya disimpan sementara, sehingga dapat berubah secara dinamis saat program komputer berjalan. Dan itu mengapa sifatnya itu berubah-ubah. Lalu ROM, Read Only Memory. Read Only Memory ini sifatnya tidak berubah-ubah, petunjuk untuk memboot komputer, data dan instruksi dapat dibaca, namun tidak dapat dimodifikasi. Dan yang terakhir, instruksi biasanya direkam di pabrik. Ini ada proses menjalankan program. Di sini tersedia langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan program dan bagaimana CPU memainkan peran penting di proses ini. Yang pertama, CPU mendapatkan instruksi dan menempatkannya dalam memori. Setelah ditempatkan dalam memori, CPU menerjemahkan instruksi tersebut. Dan setelah itu, CPU pun memberitahu bagaimana perangkat keras yang sesuai untuk mengambil tindakan. Setelah mengambil tindakan, kontrol ditransfer ke bagian perangkat keras yang sesuai. Lalu, setelah itu tugas dilakukan dan yang terakhir, kontrol dikembalikan ke CPU. Ini bagian mencari dan mengakses data dalam memori. Bagaimana sih komputer mencari dan mengakses data yang disimpan dalam memori yang memungkinkan
operasi lancar dan efisien. Di sini ada prinsip dasarnya. Komputer menggunakan alamat memori untuk menemukan dan mengakses data yang dibutuhkan. Selanjutnya, head pada media storage, membaca dan menulis, dan dalam posisi yang presisi atau akurat. Jadi head pada media storage itu membaca dan menulis data dalam posisi yang akurat. Lalu transfer data, itu data dipindahkan melalui bus data menggunakan sinyal digital yang ditransmisikan dalam bit dan byte. Tiap lokasi dalam memori memiliki alamat yang unik. Alamatnya tidak pernah berubah, tapi isinya dapat berubah. Dan yang kedua, lokasi memori dapat menampung satu instruksi atau sepotong data. Yang terakhir, pemrogram menggunakan nama-nama simbolik. Ini maksudnya apa? Setiap lokasi dalam komputer memiliki alamat yang bersifat unik atau konstan, yang dimana alamatnya itu tidak pernah berubah, tetapi isinya dapat berubah. Alamatnya tersebut berfungsi sebagai tanda lokasi fisik atau digital yang ditunjuk dalam memori. Jadi, seperti yang tadi dibilang, alamatnya tidak berubah, tapi isinya dapat berubah, yang memungkinkan memori tersebut bisa berubah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemrogram. Lalu, pemrogram menggunakan nama-nama simbolik. Jadi, dalam konteks pemrograman, pemrogram menggunakan nama-nama simbolik untuk merujuk ke lokasi di memori. Ini pun memungkinkan mereka untuk mengakses dan menginstruksi data dengan lebih mudah. Dengan cara ini, pemrograman tidak perlu mengingat alamat fisik setiap lokasi memori, melainkan dapat menggunakan nama yang lebih mudah dimengerti, yaitu menggunakan nama-nama simbolik. Lalu ada komponen-komponen unit sistem, ada 3, motherboard, perangkat penyimpanan, dan koneksi. Motherboard itu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware dalam komputer. Lalu, perangkat penyimpanan itu fungsinya menyimpan data dan program agar bisa digunakan berkali-kali. Dan koneksi itu menyambungkan, yaitu membuat komputer terhubung ke printer, monitor, jaringan internet, dan perangkat lain. Di sistem unit itu tadi kan ada motherboard dan storage device atau penyimpanan. Di motherboard itu ada beberapa bagian lagi. Ada chip mikroprosesor, memori chips, koneksi ke bagian lain dari perangkat keras, dan chip tambahan dapat ditambahkan. Chip mikroprosesor itu apa? Chip mikroprosesor itu komponen utama dalam motherboard yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program komputer. Dan memori chips itu digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh komputer. Lalu di penyimpanan atau storage device itu ada hard drive, floppy drive, CD-ROM drive, DVD-ROM drive. Hard drive itu perangkat keras untuk menyimpan data seperti program, file, dan dokumen, dan biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar dari perangkat penyimpanan sementara. Dan untuk floppy drive itu digunakan secara luas untuk menyimpan data di format fisik atau dalam format fisik pada disket floppy. Peran dan fungsi mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu inti pemrosesan komputer. Dan mikroprosesor itu pusat pemrosesan, yang dimana merupakan bagian terpenting yang bertanggung jawab atas pemrosesan instruksi dan perhitungan matematika. Lalu sebagai logika digital, mikroprosesor menggunakan sirkuit logika digital untuk mengolah dan mengendalikan aliran data dalam komputer. Juga sebagai sirkuit terpadu. Maksudnya apa? Mikroprosesor dirancang sebagai sirkuit terpadu yang menggabungkan ribuan transistor dalam satu chip fisik.
Mikroprosesor itu CPU yang terukir pada sebuah chip. Ukuran chip itu adalah 1/4 kali 1/4 inci dan terdiri dari silikon yang mengandung jutaan transistor saklar elektronik yang dapat memungkinkan arus melewatinya. Dan komponen yang ada di mikroprosesor itu ada control unit atau CU, arithmetic or logic unit atau ALU, register, and system clock. Di sini ada memori semikonduktor dan fungsinya. Semikonduktor itu bentuk penyimpanan yang sangat umum dalam komputer modern. Dan ada 3 tipe memori, yaitu RAM, ROM, dan flash memory dengan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Untuk RAM, kecepatannya tinggi, kapasitasnya terbatas. ROM, kecepatannya beragam, tapi kapasitasnya kecil. Dan flash memory itu kecepatannya cepat dan kapasitasnya seimbang. Dan fungsi memori semikonduktor itu memberikan akses cepat ke data dan instruksi, tetapi kapasitasnya terbatas dibandingkan dengan memori magnetik. Sifat-sifat memori semikonduktor itu ada beberapa. Yang pertama, sifatnya dapat diandalkan, ringkas, biayanya rendah, penggunaan daya rendah, diproduksi secara massal atau secara ekonomis, dan mudah berubah atau tidak stabil. Juga yang terakhir, monolitik. Semua sirkuit bersama-sama merupakan unit penyimpanan yang tidak terpisahkan. Setelah itu, jalur bus atau bus line. Bus line ini adalah jalur komunikasi yang digunakan oleh komponen dalam komputer untuk bertukar informasi antara satu sama lain, atau jalur yang mengangkut sinyal listrik. Jalur bus ini atau sistem bus ini memungkinkan transfer data atau adanya transfer data antar komponen seperti CPU dan memori. Lalu pengaturan sinyal. Jalur bus juga mengatur sinyal seperti alamat memori, instruksi, dan kendali dalam pengiriman data, dan kecepatan yang dipakai atau kecepatan yang diukur dalam megahertz. Untuk lebar jalur bus ini menentukan berapa banyak data yang dapat dikirimkan secara bersamaan dan mempengaruhi kinerja komputer. Jumlah bit data dapat dibawa dalam satu waktu, dan biasanya sama dengan ukuran CPU. Masih di jalur bus atau bus line. Lebar bus yang lebih besar itu sama dengan komputer yang lebih bertenaga. Jadi, lebar bus yang lebih besar itu sama dengan atau artinya komputernya lebih bertenaga. Lalu yang kedua, CPU dapat mentransfer lebih banyak data dalam satu waktu, sama dengan komputernya lebih cepat. CPU dapat mereferensikan alamat memori yang lebih besar, yang artinya lebih banyak memori yang tersedia. Lalu lanjut, pentingnya kecepatan dan daya pada unit pemrosesan pusat. Kecepatan dan daya itu merupakan dua faktor penting dalam unit pemrosesan pusat. Yang pertama, sebagai kinerja yang optimal. Kecepatan pemrosesan yang tinggi memungkinkan komputer menjalankan tugas dengan cepat dan efisien. Yang kedua, efisiensi energi. Pola daya yang baik dan efisiensi thermal membantu menjaga suhu rendah dan menghemat energi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, inovasi teknologi. Peningkatan kecepatan dan efisiensi daya mendorong inovasi di bidang teknologi komputer. Dan ada beberapa hal yang membuat komputer itu lebih cepat. Di antaranya ada yang pertama, kecepatan mikroprosesor, yang kedua, ukuran jalur bus, yang ketiga, ketersediaan cache, yang keempat, memori flash, yang kelima, komputer RISC, yang terakhir, yang keenam, pemrosesan paralel. Jadi itu beberapa hal yang membuat komputer itu lebih cepat.
Sekian dari saya, sekian dari presentasi ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.